Terus Ustaz, ini Bismillah. seperti yang kita ketahui Ustaz, setelah Rajab kan Sya'ban, lalu kita masuki nanti bulan yang paling mulia, Ramadan. Kan bulan tersebut sudah dituliskan Allah dalam Al-Quran Ustaz. Salah satu bulan yang dituliskan Allah dalam Al-Quran kan termasuk Ramadan Ustaz. Ramadan kan. Terus Ustaz, sekarang kan banyak Ustaz katakan seperti kata Ustaz tadi, kita ini kan beribadah harus sesuai dengan Rasul Ustaz kan. Terus ada sebagian kawan-kawan kita mengatakan harus mengikut salaf misalkan, nanti apa manhaj mus kalau nggak salaf nggak jelas misalkan. Terus Ustaz, masalah salaf ini tadi Ustaz, kan kalau untuk mendekati bulan Ramadan tadi, untuk pastinya 6 bulan setelah itu Anda mendapati hari Ustaz, ada amalan-amalan, doa-doa yang dilakukan para salaf terdahulu 6 bulan menjelang Ramadan. Maka itu Ustaz, apa aja Ustaz yang diamalkan oleh para sahabat, bahkan apa doanya Ustaz? Perlu kita ketahui Ustaz, supaya kita juga bisa mengikut para salaf yang sudah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk kita ikuti Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Berharap untuk berjumpa Ramadan ini adalah amalan para ulama salaf. Mereka kanu yad'aunallaha sittata ashhur. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan untuk berdoa pada Allah agar kiranya Allah panjangkan usia mereka bertemu dengan Ramadan. Itu dia. Dan kemudian mereka berdoa kepada Allah kalau sudah selepas Ramadan, doanya agar Allah terima amal Ramadannya. 6 bulan sebelum Ramadan, doanya apa? Bertemu Ramadan. Kemudian kalau setelah Ramadan, doanya 6 bulan agar Allah terima amal ibadah Ramadan kita. Allah disebutkan, Masya Allah ya, dalam kitab Al-Imam Ibn Rajab juga, dalam Lataiful Ma'arif tadi. Ya, lafadznya silahkan untuk kita kemudian munajatkan secara bahasa kita sendiri. Ya, silahkan. Namun tentunya kita harus tahu bahwa berdoa tentu ini disunnahkan Nabi SAW dan para ulama salaf. Namun yang terpenting dari itu, apa sikap nyata kita untuk dipertemukan Allah kepada bulan Ramadan. Doanya pengen ketemu Ramadan, bahkan mungkin di postingan sekian hari menjelang Ramadan, ya, luar biasa antusias mereka ketemu Ramadan. Ini bagus, hanya saja harusnya diseimbangkan dengan nanti sudah Allah berikan nikmat ketemu Ramadan, nggak di apa-apakan nih Ramadan. Minta ketemu, sudah ketemu. Minta ketemu, ada tamu mulia. Bagaimana tamu ini singgah ke rumahnya? Udah singgah tamu mulia, dibiarkan dicuekin misalnya. Ya, tentu ini ya tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Maka para ulama salaf kita telah contohkan. Ya, termasuk Al-Imam Al-Balakhi rahimahullah. Karena menarik, masih di kitab yang sama dan di halaman yang gak jauh dari yang tersebutkan tadi. Ada di halaman 234, ya, di halaman 234. Karena syahr Rajab miftahu asyhuril khair wal barakah, bulan Rajab adalah pintu, ya, bulan-bulan kunci bulan-bulan, ya, yang khair dan barakah. Qala Abu Bakar Al-Warraq Al-Balakhi, Abu Bakar Al-Warraq Al-Balakhi rahimahullah taala, dia berkata, syahrul Rajab syahrul zar'i, bulan Rajab adalah bulan bercocok tanam, ya, menabur benih. Wa syahru Sya'ban syahrus saqyi lizar'i, sedangkan Sya'ban bulan untuk menyirami tanaman. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i, sedangkan bulan Ramadan bulan memetik memanen hasil tanaman. Ya, ini dari Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq Al-Balakhi. Jadi mereka bukan cuma doa, tapi praktek nyata untuk ketemu sama Ramadan tadi, mereka kemudian sudah contohkan 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, yakni di Rajab ini. Mereka sudah bercocok tanam, menabur benih. Maknanya apa? Mereka buat amal soleh di bulan Rajab, yang nanti pengen mereka panen di mana? Di Ramadan. Maksud bercocok tanam di bulan Rajab, tanam amal soleh di bulan Rajab. Mau bisa hatam Quran di Ramadan,
khatamkan Quran di Rajab. Maka maksud yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, adalah merawat tanaman yang ditanam di bulan Rajab. Apa maksud merawatnya tadi? Ya adalah tentu merawat amal soleh yang kita buat di Rajab. Kalau Rajab udah kita tanam, Sya'ban kita rawat, kita siram, kita pupuk, bahkan nanti dengan mudah insya Allah dengan izin Allah di Ramadan kita bisa memetik hasil tanaman. Maknanya apa? Di Ramadan kita bisa dengan mudah mengamalkan amalan sunnah-sunnah Nabi saat bulan Ramadan. Maka di Rajab ini ibarat kita bulan pemanasan sebelum kita datang ke bulan Ramadan. 2 bulan loh pemanasannya. Ini sunnahnya para ulama salaf kita. Kalau doa 6 bulan. Kalau pemanasannya oke lah di bulan Rajab. Kalau ada pemanasan ini bukan seperti biasa. Kalau ada pemanasan gimana? Mau main, mau dimasukkan sama manajer pelatihnya. Sudah pakai rompi dulu ya. Ngapain dulu? Lari-lari kecil di pinggir lapangan. Kenapa? Khawatir. Nggak pakai pemanasan, aku kuat, aku bisa kok, aku hebat. Waliyahzubillah. Begitu dimainkan ke tengah lapangan, ya 10 menit kuat doang. Kuat, insya Allah. 15-20 setengah. Bisa jadi kram kakinya, betisnya. Ya, maka ini istilah pemanasan. Kalau kita nggak ada pemanasan terlebih dahulu, peregangan badan, ya otot-otot kita, maka terkejut nanti. Ya, ini sunnahnya para ulama. Sebelumnya kita meminta kepada Allah untuk diberikan tangguh usia agar bisa bertemu dengan Ramadan. Ya, 6 bulan sebelumnya doa kita jangan lupa sisipkan doa sebagaimana ulama salaf tadi. Ya Allah, ya sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Memang dalam kitab ini juga disebutkan, baik itu Lataiful Ma'arif ataupun Kitab Bidul Ajab Imam Ibnu Hajar tadi, ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahtilah untuk kami bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ini memang ada riwayat hadisnya yang disebutkan Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis sehingga dhaif, ya. Namun secara makna tidak ada salah. Kita berharap setiap bulan adalah berkah untuk kita dan juga tidak salah untuk kita sampai ke bulan Ramadan sebagaimana ulama salaf tadi. Jadi nggak masalah diamalkan. Paham ya? Mengamalkan amalannya bukan karena status riwayatnya bagaimana akhirnya anti hadis ini. Loh, itu doa secara umum. Nggak masalah. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, toh ulama salaf mencontohkan untuk doa agar sampai ke bulan Ramadan. Bahkan bulan Rajab, sebelum bulan Rajab ya ikhwah, ulama kita itu pernah berdoa bahkan untuk ketemu Rajab. Ketemu Rajab aja mereka sangat inginkan. Ini kembali ke materi untuk kita memuliakan Rajab dengan amalan soleh. Saya bacakan di halaman yang sama. Kana ba'dul ulama salihin qad marida qabla syahr Rajab. Sebagian ulama soleh kita terdahulu, kata Imam Ibnu Rajab, itu mereka pernah sakit sebelum datangnya bulan Rajab. Faqala, dia berkata, ini doanya. Ya, dia berkata begini, inni da'autullaha ayyu akhira wafati ila syahr Rajab. Aku berdoa kepada Allah agar Allah menangguhkan, mengakhirkan kematianku sampai datang bulan Rajab. Belum bulan Rajab dia sakit. Doanya malah gimana? Ya Allah, jangan cepatkan kematianku kecuali sampai datang bulan Rajab. Apa yang terjadi? Fa innahu balaghani annallaha fihi utaqa, karena sampai kepadaku ya Allah kabar di bulan Rajab ini engkau memiliki utaqa, hamba-hambamu yang kau bebaskan dari api neraka. Apa yang terjadi jamaah? Faballaghahullahu dzalik, Allah kabulkan permintaan dia, wa mata fi syahr Rajab. Akhirnya ulama tadi meninggal di bulan Rajab. Coba itu. Sudah sakit, katakanlah mungkin parah sebelum Rajab, beliau saja ulama kita itu meminta kepada Allah jangan sekarang lah, di bulan Rajab ajalah. Saking kan mulianya bulan Rajab. Yang meninggal di situ Allah akan bebaskan dari api neraka insyaallah taala, ya. Dan bulan yang kemudian kita semangatnya ibadah. Ya, kalau kemudian kita mencontohkan seperti ini atau bahkan ya Allah wafatkan aku di bulan Ramadan, tidak masalah juga. Bulan lagi semangatnya ibadah. Hati semangatnya untuk mantap iman kita pada Allah. Ya, kalau meninggal kita dalam iman sedang naik-naiknya kan ini insyaallah, ya, mudah-mudahan kita mudah untuk mengucapkan talqin la ilaha illallah dan mudah-mudahan saat beramal soleh pula Allah cabut nyawa kita. Ya, inilah yang namanya husnul khatimah, cita-cita semua seorang muslim. Allahu a'lam bishawab.